Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayat. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada Ahad sore ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam pengajian bulanan pimpinan ranting Muhammadiyah Tanah Tinggi. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa hadir dalam pengajian ini. Salawat teriring salam Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kepada kita sekalian yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menerapkan ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan ranting Muhammadiyah Tanah Tinggi, ya, wabil khusus para sesepuh yang hadir pada kesempatan ini, ketua ranting dan seluruh jamaah yang saya hormati, yang saya cintai. Ini edisinya berbeda dengan pengajian ibu-ibu. Kalau pengajian ibu-ibu, bahasa saya adalah bahasa yang memang bisa dicerna oleh ibu-ibu. Tapi mudah-mudahan dalam kesempatan ini ya semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas dari judul pengajian kita, Imam Mazhab dan Tuduhan Perpecahan Umat. Ini judulnya sangat mengerikan ya, karena pada hari yang sama juga hampir mirip dari kajian kita hari ini tadi pagi di pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi tentang persatuan dalam fikih, tapi kurang lebih isinya akan ya sama. Hadirin sekalian, perbedaan pendapat di dalam Islam, khususnya di dalam bidang fikih, ya, merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam sejarah.
Jadi tidak dapat dihindari perbedaan itu. Tidak mungkin ada yang seragam. Kenapa tidak ada yang seragam? Lah kita saja satu sama lainnya saling berbeda dalam berpikir. Apalagi ini dalam hal keagamaan, dalam hal ideologi, dalam hal pemahaman. Ini merupakan hal atau fenomena yang tidak dapat dihindari. Tidak dapat dihindari dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Gak bisa dihindari. Namun demikian, di tengah-tengah masyarakat sering muncul apa? Muncul anggapan bahwa keberadaan mazhab-mazhab fikih justru menjadi penyebab perpecahan umat. Nah, maka tuduhan-tuduhan semacam ini perlu dikaji secara kritis, ya. Dan bagaimana kajian itu secara proporsional. Karena memang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, ya, terhadap tradisi keilmuan Islam yang telah dibangun oleh para ulama selama berabad-abad. Kalau kita menolak mazhab, kita ada kesalahpahaman, ya. Dalam kenyataannya, mazhab itu bukanlah bentuk apa yang disebut dengan fragmentasi agama. Nanti akan kita bahas di akhir apa itu yang disebut dengan fragmentasi agama. Wah, bahasanya udah bahasa kuliahan ini, Bu, ya. Tapi ntar diterangin sedetailnya seperti apa. Tetapi melainkan mazhab ini merupakan hasil ijtihad ilmiah yang berakar pada upaya, ya, bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah secara sistematis dan juga bertanggung jawab, ya. Jadi munculnya mazhab ini bagaimana upaya memahami Al-Quran dan Sunnah secara sistematis dan bertanggung jawab, ya. Ada metodologinya. Jadi nggak serampangan memahami Al-Quran, tidak serampangan, ya. Jadi yang kita perlu pahami adalah, ya, di awal ini, bahwa perbedaan di dalam Islam, ya, memiliki landasan yang kuat dan tidak selalu identik dengan perpecahan, ya. Justru Al-Quran dan Sunnah memberikan ruang bagi perbedaan, bagi keberagaman pemahaman, selama tetap dalam koridor kebenaran, ya. Imam-imam mazhab, apalagi imam mazhab ini, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, kemudian Imam Hambal, ya. Mereka itu tidak pernah bermaksud untuk memecah umat. Justru mereka menjaga kemurnian ajaran Islam ini melalui metode-metode ijtihad yang mereka susun, ya. Sehingga orang dalam memahami Al-Quran Sunnah tidak serampangan, ya.
Maka oleh karenanya kita perlu mengkaji nih, bagaimana Al-Quran memberikan pijakan tentang kita itu perlu bertanya kepada ahlinya. Di mana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, kita kaji surat An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi kita bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kita tidak mengetahui. Apa konteks ayat ini? Kita bisa lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat ini turun dalam konteks bantahan terhadap kaum musyrikin yang meragukan kerasulan Muhammad. Ya. Allah memerintahkan mereka untuk bertanya kepada ahli zikri. Apa itu ahli zikr? Ahli ilmu. Siapa ahli ilmu itu? Yaitu orang yang memiliki pengetahuan tentang wahyu dan tradisi kenabian. Ya. Nih, kita lihat dari dua tafsir, tafsir klasik dan tafsir kontemporer, tafsir modern. Ya. Yang pertama tafsir klasik, ya, dari tafsir At-Tabari. At-Tabari menjelaskan bahwa ahli zikr itu adalah orang-orang yang mengetahui kitab-kitab Allah, yaitu ulama. Di dalam konteks awalnya bisa merujuk kepada ahlul kitab, tetapi maknanya bersifat umum. Siapa saja yang memiliki ilmu, yang memiliki metodologi ilmu. Tinggi nih bahasanya. Jadi maknanya adalah ayat ini menjadi dalil kewajiban merujuk kepada ahli ilmu dalam urusan agama. Ya. Kemudian yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyatakan ayat ini menunjukkan bahwa orang awam wajib bertanya kepada ulama. Ya. Ini juga menjadi dasar bolehnya taklid bagi yang tidak mampu berijtihad. Ya. Jadi yang tidak mampu berijtihad boleh taklid. Ya. Jadi ini menghindari supaya orang tidak serampangan mengkaji Al-Quran. Tidak semua orang boleh menafsirkan agama sendiri tanpa ilmu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, yaitu Imam Qurtubi, ya, menjelaskan ayat ini adalah dalil bahwa orang yang tidak tahu wajib bertanya. Kemudian ulama memiliki otoritas dalam menjelaskan hukum, punya otoritas dia ulama itu. Ya. Kemudian tafsir ulama kontemporer, ulama masa kini, ya. Yang pertama tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb, ya. Dia menjelaskan ayat ini menegaskan prinsip pembagian peran dalam masyarakat. Ada yang ahli,
dan ada yang bertanya. Gitu. Kemudian yang kedua, tafsir ulama Indonesia, yaitu tafsir Al-Misbah, yaitu Profesor Quraisy Shihab. Ya. Beliau menjelaskan ahli zikr ini adalah mencakup semua ahli dalam bidang tertentu. Ayat ini mengajarkan pentingnya otoritas dan spesialisasi ilmu. Ya. Nah, jadi dalam kehidupan modern ini, ya, umat harus merujuk pada ahli di bidangnya, termasuk ulama dalam agama. Ya. Kita kalau sakit merujuknya ke dokter, ya, jangan ke dukun lagi. Ya. Di dalam dunia modern. Ya. Jadi kalau sakit nggak ke dokter, ya sakit ke ahli pertanian ya nggak bisa, ya. Ke ahli-ahli yang lainnya nggak bisa. Kalau sakit merujuknya ke dokter. Nah, seperti itulah. Begitu juga dengan agama, ya. Nah, jadi ayat ini kalau dianalisis, ya, itu menyebutkan bahwa Islam itu mengakui adanya otoritas ilmiah, karena tidak semua orang pada tingkat pengetahuan yang sama, tidak semua orang. Ya. Ayat ini tadi, ya, ini merupakan dasar taklid yang benar. Kita bertanya kepada ahli ilmu. Jadi bagi orang awam, ya, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, ya, yang awam misalkan, ya, ini mengikuti ulama bukanlah kesalahan, ya, tetapi sebuah keharusan. Nah, ini. Ya. Kemudian ayat ini menolak sikap menafsirkan agama sendiri tanpa ilmu. Kemudian juga ayat ini menolak untuk meremehkan ulama. Jangan diremehkan ulama, ya. Itu. Ada, ya, yang meremehkan ulama ada. Ya. Sehingga kaya-kayanya nggak butuh ulama. Merasa sudah bisa menafsirkan Quran sendiri, ya. Kemudian menafikan ulama. Oh, tafsir itu mah subjektivisme. Siapa ini yang akan tafsir? Misalnya Quraisy Shihab. Itu adalah subjektivisme Quraisy Shihab. Begitu. Kemauan dari akal kayak seperti akal-akalan jadinya. Padahal kan enggak. Padahal kan Quraisy Shihab membutuhkan metodologi untuk memahami Al-Quran itu. Oh, siapa nih tafsir Al-Azhar? Ya, itu subjektivismenya apa? Buya Hamka. Padahal dia pakai metodologi, pendekatan-pendekatan keilmuan. Bagaimana bahasa Arabnya? Ya. Apakah yang mengatakan itu bahasa Arabnya lebih hebat dari Quraisy Shihab? Apakah yang mengatakan itu bahasa Arabnya lebih hebat dari Buya Hamka? Itu. Dan tinjauannya tidak hanya bahasa Arab, tetapi ilmu-ilmu yang lain seperti ulumul Quran, menguasai kitab fikih, ya, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, itu perlu bagi penafsir Al-Quran. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ayat ini menjadi salah satu dalil utama kita
ya, mengikuti mazhab. Ya. Jadi bentuknya bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Jadi mazhab itu bukan menciptakan perpecahan, tetapi mekanisme ilmiah di dalam Islam. Nah, kemudian hadirin sekalian, di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ini sebagai pendukung dari pendapat yang tadi disampaikan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya. Jadi di sini dikatakan ada perbedaan. Perbedaan itu adalah kehendak Allah. Ya. Jadi bukan kesalahan, ya, perbedaan itu. Ya. Kalau perpecahan kesalahan, tapi kalau perbedaan sunatullah. Ya. Kata Sayyid Qutb, ya, keragaman adalah dasar keharmonisan sosial, ya, bukan konflik, ya, bukan konflik, ya. Sehingga perbedaan mazhab itu adalah bagian dari keragaman intelektual Islam. Nah, maka di sini ada tuduhan yang perlu diluruskan, ya. Tuduhan bahwa imam-imam mazhab adalah institusi paling bertanggung jawab terhadap perpecahan umat. Kita pernah mendengar hal itu. Mazhab ini paling bertanggung jawab terhadap perpecahan umat sekarang, begitu. Ya. Nah, hal ini tidak berdasar secara ilmiah, tidak berdasar juga secara historis, secara sejarah, ya, maupun syar'i. Tadi sudah dikemukakan ayat-ayatnya, 2 ayat itu cukup. Bahwa masih ada ayat-ayat yang lain. Justru keberadaan mazhab itu, ya, merupakan bentuk kekayaan intelektual Islam dalam memahami Al-Quran Sunnah secara metodologis. Ya, apa maksudnya? Nah, kalau di Muhammadiyah ada majelis tajdid, ya, untuk membicarakan satu permasalahan hukum. Itu biasanya majelis tajdid itu mengadakan satu konferensi, yang mengadakan satu rapat, ya, ahli-ahlinya, ya, ahli fikih, ahli tafsir, ya, ahli hadis, semua berkumpul di situ, kemudian mengungkap, ya, permasalahan itu dari mazhab-mazhab yang ada. Permasalahan ini mana nih yang paling mendekati sunnah Rasul dari pendapat-pendapat mazhab itu? Ya, dikumpulkan pendapat itu dari pendapat Imam Ibnu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, dikumpulkan. Siapa di antara mazhab ini yang paling dekat, ya, dalam prakteknya kepada contoh Rasulullah, itu yang diambil, ya. Nah, ini seperti bacaan sholat macam-macam, doa iftitah aja, ya, macam-macam. Ada berapa doa iftitah yang tahu? Ini tersebar di mazhab-mazhab ini. Ada berapa doa iftitah? Kalau kata mahasiswa saya, dulu sebelum saya kuliah di UMT ada 1, Pak.
Tapi setelah mulai di UMT jadi 2. Ya, Allahu Akbar kabiro sama Allahumma ba'id katanya. Jadi kesimpulannya berapa? 2 Pak. Kamu kurang baca. Doa iftitah itu yang tersebar di beberapa mazhab ini, ya, ketika dikumpulkan ada 12 doa iftitah. Banyak benar. Hadisnya sahih semua itu. Ya, artinya jangan kita didoktrin. Wah, doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Betul, sampai situ. Sedangkan ini wajhatu wajhiyya lillazi fatara samawati wal ardh dan seterusnya, itu hadis yang berbeda. Sekarang digabungkan. Kemudian dipotong sampai wa ma'ana minal muslimin, ya. Padahal ada seterusnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya. Anta rabbi wa ana 'abduka, dan seterusnya sampai kalimat terakhir wa atubu ilaik. Panjang tuh hadisnya. Tapi kenapa dibaca sampai wa ma'ana minal muslimin? Nah, ini perlu dikaji lagi. Ya. Ini kalau ngomongin masalah itu juga udah habis waktu nih. Masalah doa kita aja, itu udah habis waktunya, ya. Itu. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, dari tadi kita ngomongin mazhab. Apa sih mazhab itu? Ya. Di dalam bahasa Arab, mazhab itu diambil dari kata zahaba. Ya. Kemudian ada masdar mimi, yaitu kata sifat, dan isim makan. Isim makannya mazhab, ya. Tuh, menunjukkan keterangan tempat, ya. Jadi akar katanya fi'il madi, yaitu zahaba, ya, yang bermakna pergi. Maknanya pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan. Al-tariq itu jalan, ya. Nah, ini perlu diwaspadai ini, karena secara bahasa artinya tempat pergi mazhab itu. Jadi jangan diartikan menjadi tempat pergi dari ajaran Allah. Ini salah kaprah. Dulu dipahami seperti itu mazhab itu. Karena kita anti mazhab, ya dulu kan anti mazhab tuh pengajian kita. Ya, dulu bukan Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau Muhammadiyah mengakomodir semua mazhab, karena ya itu sampai kepada nafi semuanya. Nanti dalam kajian yang lain, ya, kesempatan yang lain akan kita bahas bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah membahas masalah itu. Nanti kita ungkap di pengajian yang lain, ya, di pimpinan ranting ini. Nah, jadi jangan diartikan tempat pergi dari ajaran Allah. Salah itu, salah kaprah. Tetapi mazhab itu jalan untuk memahami, ya, tempat pergi atau tempat beranjak dari memahami hukum Islam, tempat beranjak untuk memahami hukum Islam. Itu mazhab, ya. Ya. Kemudian menurut beberapa ulama secara istilah, ya, seperti M. Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat secara rinci dan seterusnya. Kemudian menurut Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Itu menurut Hasan, pendiri Persis di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Mazhab itu mencakup satu, sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali oleh seorang imam mujtahid. Yang kedua, usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Jadi mazhab itu adalah sebuah cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, merupakan sistem ijtihad di dalam Islam. Munculnya mazhab itu ya sekitar abad kedua Hijriah, ya, abad kedua, jauh setelah Nabi. Ya. Sekarang kita lihat secara sejarah histori, ya. Jadi sejarah perkembangan mazhab itu pada periode pertumbuhan Islam, ya, di zaman Nabi, ya. Tetapi waktu itu tidak terlembagakan, ya. Hanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, ya. Jadi sudah ada, ya, mazhab fikih itu di zaman Rasulullah, mazhabnya sudah ada, walaupun hanya perbedaan-perbedaan pendapat, ya, dalam memahami agama, ya. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis, ya. Sehingga ketika para sahabat memahami Al-Quran dan hadis itu, kemudian timbul perselisihan di antaranya, ya. Kemudian masing-masing itu berijtihad, ya. Dan ketika ada perbedaan itu, mereka langsung melaporkan kepada Rasulullah, karena ada Rasulullah. Sekarang siapa kita? Ya. Tuh. Nah, ceritanya ada dua sahabat, ya, dalam sebuah perjalanan. Ini perbedaan sahabat nih, dua sahabat nih. Dalam sebuah perjalanan, ketika itu waktu sholat tiba, ya. Tapi dia di perjalanan itu tidak menemukan air. Maka mereka tayamumlah dia. Kemudian mereka melaksanakan sholat. Nah, setelah sholat, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan perjalanan, masih pada waktu sholatnya belum habis, dia menemukan sumber air sehingga bisa berwudu. Yang satu sahabat berwudu lagi dan kemudian sholat, yang satu sudah tadi karena sudah sholat. Karena ada dua pendapat itu, kemudian mereka, ya, setelah perjalanan itu bertemu dengan menemui Rasulullah melaporkan hal itu, ya. Maka, ya, kata Rasulullah, yang pertama yang sholatnya hanya berdasarkan menggunakan tayamum, itu betul, ya. Kemudian yang sholat lagi, dia sholat lagi nih, ya, dengan sholat yang sama dia sholat lagi karena menemukan air, ya. Itu katanya, kata Rasul, mendapat dua pahala, gitu, ya, dua kebaikan. Nah, ini pendapat kita lihat dari perjalanan sahabat. Kemudian ada hadis, la yusallina ahadul asr illa fi Bani Quraizah. Janganlah ada satupun, ya, yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizah, kata Nabi, ya. Gitu. Nah, kemudian di dalam perjalanan, ya, ini sabda Nabi di dalam hari Ahzab, ya, gitu, ya. Kemudian di dalam perjalanan, ya, sahabat-sahabat ini mendapati waktu asar sebelum sampai kepada Bani Quraizah. Nah, ada dua kubu, dua pendapat ini. Yang satu mengatakan, ya, kita tidak sholat sampai kita tiba di sana.
ya. Tapi yang kelompok yang lain mengatakan kita tetap sekarang sholat, ya, karena bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Jadi dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, udah nanti sholatnya di Bani Quraisyah, ya. Pendapat yang kedua, kita tetap sholat karena waktu sudah ada, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian setelah itu dua pendapat ini meruncing, ya. Kemudian melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa makna penting dari peristiwa ini? Ya. Jadi terjadi perbedaan ijtihad di kalangan sahabat. Ya. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang pertama memahami perintah itu, ya, perintah dari Nabi, ya, untuk sholat di Bani Quraisyah itu memahami secara tekstual, ya, dari kalimat itu. Kemudian kelompok yang satu lagi, ya, memahami maksud perintah itu apa, ya, jadi secara kontekstual. Kemudian setelah datang kepada Nabi membenarkan kedua-duanya, ya, gitu. Ya. Ini menjadi dalil kuat bahwa perbedaan dalam memahami dalil, ya, dibenarkan dalam Islam dengan ijtihad. Nah, apa fakta histori dari ini? Bahwa perbedaan sudah ada sejak sahabat, ya. Sahabat berbeda dalam fatwa, tetapi tetap satu, ya. Kalau penduduk Irak mengikuti Ibnu Mas'ud, penduduk Hijaz mengikuti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan mereka tidak ada konflik, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perbedaan bukan penyebab perpecahan, tetapi fenomena ilmiah yang wajar, ya. Perbedaan nggak bisa seragam, ya. Nah, kenapa? Apa akar perbedaan mazhabnya? Ya. Perbedaan mazhab muncul karena yang pertama itu berbeda dalam memahami teks, ya, berbeda dalam memahami lafaz dari Al-Quran, ya. Kemudian perbedaan penerimaan hadis, ya, karena hadis begitu banyak dari para sahabat, ya, kemudian diterima oleh para murid-muridnya yang kemudian, ya, menjadi murid sahabat ini menjadi tabi'in, ya, itu tersebar ke seluruh penjuru pelosok dengan jumlah hadis yang puluhan ribu itu, kemudian diterima, ya, kemudian mengerucut kepada 4 ulama besar itu, ya, seperti itu. Kemudian dari ulama-ulama ini kemudian diberikan metodologinya, seperti bagaimana Rasulullah menuntun masalah sholat. Misalkan Imam Syafi'i menerima hadis sholat kayak gimana, ada berapa 5 hadis sholat, kemudian dia bikin runutannya dari mulai takbiratul ihram, terus baca iftitah, terus ruku, sujud, segala macam itu dirunut, ya. Kalau tidak seperti itu, ya, kita sekarang nggak mudah, ya, dalam memahami hadis, masih acak-acakan. Tetapi karena ada mazhab itu, kemudian dia secara metode, ya, ini hadis tentang sholat, ini hadis tentang Idul Kurban, ini hadis tentang segala macam kehidupan, tentang sosial, ya, tentang rumah tangga dan lain sebagainya, itu dirunut sama dia, dikumpulin hadis rumah tangga, ya. Misalkan hadis birrul walidain, apa aja, ya, gitu, seperti itu, ya. Kemudian, nah, kita bisa memahami hal itu
dari 4 mazhab ini semuanya memiliki apa namanya, agar ini tidak ada fanatisme. Nah, supaya menghindari mengikuti yang membabi buta terhadap ini, maka para imam mazhab ini ngomong sendiri-sendiri dengan redaksi yang berbeda, tetapi pada maknanya sama, ya. Kata Imam Abu Hanifah, apabila aku mengatakan suatu pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka tinggalkanlah pendapatku tersebut. Itu Imam Abu Hanifah. Dan juga sama Imam Malik, dalam redaksi yang berbeda tapi maksudnya sama. Imam Syafi'i juga seperti itu. Apabila engkau menemukan dalam kitab atau pendapat-pendapatku menyelisih sunnah Rasulullah, maka katakanlah, ikutilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Nah, kemudian keberadaan mazhab dalam Islam itu berfungsi sebagai sebuah apa? Supaya stabil, ya, di masyarakat ini. Dalam pengelolaan keberagamannya itu supaya stabil, ada panduan gitu. Jadi mazhab ini menyediakan kerangkanya, ya. Bagaimana cara memahami keislaman? Kemudian memandu praktik keagamaan secara kolektif, ya. Sehingga umat itu tidak terjebak kepada tafsir individu yang berpotensi menimbulkan konflik, ya. Nah, ini dengan keberadaan mazhab seperti itu, ya. Terus bagaimana kalau nggak ada mazhab, ya? Dalam Islam istilahnya muncul lagi tadi yang di awal. Ini dalam Islam berpotensi melahirkan fragmentasi otoritas dan anarki tafsir. Aduh, bahasanya tinggi benar, ya. Dapatnya begitu, ya. Nanti kita terangin, ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak ada mazhab, setiap individu, setiap kelompok merasa berhak menafsirkan dalil tanpa kerangka metodologis yang sudah diberikan oleh ulama, ya. Sehingga tanpa rujukan yang sangat presisi, terstruktur, ya. Bahasanya sekarang presisi aja nih orang-orang nih. Gitu. Yang terstruktur, yang memang sudah diwariskan oleh para ulama. Jadi kalau tidak ada mazhab, ini praktik keagamaan bisa menjadi tidak seragam, ya. Sehingga memicu, ya, masyarakat ini jadi bingung, ya. Sehingga nanti pada akhirnya akan, ya, ada konflik antara kelompok, ya. Apa itu yang disebut fragmentasi otoritas? Nih, saya jelaskan. Jadi fragmentasi otoritas itu adalah ketika rujukan keilmuan agama terpecah-pecah dan tidak lagi terpusat pada otoritas yang diakui bersama, sehingga setiap individu atau kelompok mengklaim legitimasi kebenaran sendiri dalam memahami ajaran Islam. Ini sangat berbahaya. Nah, jadi dalam situasi ini nggak ada standar metodologinya, ya, nggak ada standarnya. Standarnya nggak seragam seperti yang dibangun oleh para imam mazhab, ya, ya, yang selama ini menjadi rujukan umat.
Ya. Jadi akibatnya menjadi tanpa kontrol ya. Tanpa kontrol. Ya. Terus yang disebut dengan anarki tafsir itu apa? Yang disebut dengan anarki tafsir adalah dampak lanjutan dari tadi fragmentasi itu, yaitu keadaan di mana penafsir terhadap Al-Quran dan Sunnah dilakukan secara bebas tanpa kaidah ilmu yang baku. Setiap orang merasa berhak menafsirkan sesuai pemahaman pribadi, ya, tanpa mempertimbangkan disiplin ilmu seperti bahasa Arab, usul fikih, ilmu hadis, ulumul Quran, tarikh, ya, dan ilmu-ilmu yang memang bisa ya dipakai sebuah alat untuk menggali kedalaman daripada ayat-ayat itu, ya. Tuh. Ini. Jadi semuanya bisa bebas tuh, ya. Jadi potensi ini menimbulkan kekacauan, ya, pemahaman. Jadi perbedaannya tidak terkelola dengan baik, ya. Bahkan nanti menimbulkan konflik, ya. Karena tidak ada lagi batas, ya, orang menafsirkan. Nah, jadi apa sebenarnya yang menjadi sumber perpecahan, ya? Yang menyebabkan perpecahan bukannya mazhab, tetapi fanatisme golongan, ta'assub, ya, fanatisme golongan, mau benar mau enggak, pokoknya dia bela, tuh, ya, fanatisme golongan. Kemudian klaim kebenaran bahwa ayat yang saya tafsirkan ini benar, yang lain salah, gitu. Klaim kebenaran, dia paling benar. Wah, ini bahaya, ya. Itu bahaya. Kayaknya itu apa yang dia terjemahkan, yang dia tafsirkan udah disetujui Allah kayaknya. Ini benar nih, ini menurut Allah kayak begini nih harusnya nih, begitu, ya. Padahal dari mana? Ya. Kalau merasa paling benar. Kemudian sumber perpecahan yang lainnya adalah kebodohan terhadap perbedaan ilmiah, ya. Jadi kebodohan terhadap perbedaan ilmiah. Nah, ini sumber perpecahan. Kemudian politisasi agama dan lain sebagainya, ya. Maka ulama sepakat bahwa ikhtilaf atau perbedaan itu tidak sama dengan tafarruq atau perpecahan. Perbedaan itu dalam bahasa Arab ikhtilaf, ya. Kemudian perpecahan dalam bahasa Arab tafarruq, ya. Jadi antara perbedaan dengan perpecahan itu tidak sama. Terakhir kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya, imam mazhab bukan pemecah umat, tetapi penjaga dan pengembang ilmu Islam, ya. Sehingga perbedaan mazhab adalah satu, sah secara syar'i, dua, terjadi sejak generasi sahabat, kemudian tiga, berdasarkan metode ilmiah, ya. Maka yang tercela itu bukan perbedaan, tapi yang tercela itu adalah fanatisme buta, membela secara membabi buta, ya. Kemudian menolak dalil. Ada orang yang menolak dalil-dalil hadis, ada, ya. Padahal hadisnya sahih secara matan, ya, secara sanad juga sahih, tapi karena nggak setuju dengan hadis itu, dikatakan, oh itu kan hadis ditulisnya 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, ya. Dia nggak percaya ilmu rijal hadis itu dari mulai Nabi Muhammad sampai kepada yang mencatat ini, perawinya. Padahal ini sangat ketat ilmu ini, ya. Karena lantaran isi hadis itu tidak sejalan dengan pemikirannya, dia tidak mau pakai hadis itu. Nah, seperti itu.
Ya. Jadi maka tuduhan bahwa mazhab itu adalah merupakan pemecah belah umat itu adalah kesalahan memahami sejarah, kesalahan memahami syariat, dan kesalahan memahami tradisi keilmuan Islam. Bapak Ibu Saudara kalian yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan ini dapat mengingatkan kita daripada ilmu-ilmu yang sudah kita terima di awal-awal kita pengajian, gitu kan. Seperti apa seharusnya kita berbuat, seperti apa kita sebagai seorang muslim. Yang muslim ini dalam pemahamannya itu tidak semua sama, ya, dalam tingkatan derajatnya dalam memahami Al-Quran, hadis, ya. Bagaimana kita seharusnya, ya, mencari sumber ilmu itu, ya. Maka dengan pembawaan ini mudah-mudahan dapat menjadi gambaran bagi kita, ya, agar kita berhati-hati dalam hal memahami tafsir, ya, dalam hal memahami agama kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau, ya, yang bisa ditanggapi, dipersilakan. Sementara dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.